Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 4 orang. Lutfi Chandra, Wiwin Winarti, Anton Wijanarko, Mansur Hamid. Di sini kami akan menjelaskan tentang supply chain management pada PT Tisu PCO. Baik, dengan saya Winarti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu supply chain management. Supply chain management itu sendiri adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Tisu PCO. Tisu PCO adalah tisu produksi dari PT Pindad Deli Val dan Paper Mills yang berproduksi sejak tahun 1977. PCO adalah produsen tisu Indonesia yang banyak mengimpor tisu kelas dunia. Produk PCO meliputi tisu golongan toilet, tisu wajah, tisu serba, dan banyak lagi. Ya, saya Lutfi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wiwin. Proses produksi tisu paseo. Kertas tisu atau kertas selampai adalah sejenis kertas krep ringan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti kertas tisu higienis, tisu wajah atau facial tissue, handuk kertas, kertas pembungkus, dan lainnya. Kertas tisu dapat dibuat dari bubur kertas asli maupun hasil dari daur ulang. Proses produksi. Kertas tisu diproduksi oleh mesin pencetak kertas dengan menggunakan sebuah silinder pengering berukuran besar yang mengalirkan panas dari uap, bisa disebut Yankee dryer, dan dilengkapi dengan hood udara panas. Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah bubur kertas, paper pulp. Silinder Yankee disemprotkan dengan perekat yang bertujuan untuk merekatkan lapisan kertas. Proses scraping dilakukan dengan menggunakan bilah perata atau rotor blade pada mesin Yankee yang akan mengikis kertas kering yang menempel pada permukaan silinder. Kerutan yang timbul, kringkel atau krep, diatur oleh kekuatan bahan perekat, bentuk geometris dari rotor blade, perbedaan kecepatan yang terjadi di antara Yankee dan bagian akhir dari mesin kertas, serta karakteristik bubur kertas yang digunakan. Baik, itulah seputar dari proses produksi tisu. Untuk poin yang kedua, supplier yang dibutuhkan dari tisu paseo. Yang pertama, supplier bubur kertas, di mana supplier bubur kertas ini adalah supplier bahan baku dari pembuatan tisu paseo. Yang kedua, supplier plastik. Supplier plastik ini adalah supplier untuk pengemasan tisu paseo dalam bentuk bicisan atau satu-satu. Dan yang ketiga, supplier kardus. Supplier kardus ini adalah supplier untuk pengemasan dalam bentuk box atau dalam bentuk kardus. Baik, pada poin ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran rantai pasok dari tisu paseo, di mana bermula dari pengusaha kayu yang mengirimkan ke pabrik bubur kertas. Setelah menjadi bubur kertas, lalu dikirimkan ke pabrik tisu paseo untuk diolah menjadi tisu. Setelah menjadi tisu, akan dikemas dalam bentuk bicisan, di mana bicisannya itu dibuat dari plastik, dan pabrik tisunya paseo ini akan memesan dari pabrik plastik dan bahan bakunya adalah biji plastik. Setelah dikemas dalam bentuk bicisan, lalu akan mengalami pengemasan lagi dalam bentuk box. Nah, dalam bentuk boxnya ini atau kardus, tisu paseo akan memesan kardusnya dari pabrik kardus yang bahan bakunya sama halnya dari pembuatan tisu paseo, yaitu bubur kertas. Setelah pengemasan, pabrik tisu ini akan mengirimkan ke distributor. Nah, dari distributornya ini akan mengirimkan ke supermarket atau minimarket dan akan sampai ke konsumen. Ya,
Demikian penjelasan dari gambaran rantai pasok dari tisu pasio. Selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Ya, nama saya Mansur. Akan melanjutkan penjelasan dari Anton Wijanarko tentang pengelolaan rantai pasok. Yang pertama yaitu perancangan. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah sistem CRM atau Customer Relationship Management, yaitu usaha dalam mendapatkan, menambah, mempertahankan konsumen. Kemudian setelah perancangan yaitu pengadaan atau usaha untuk mengetahui kebutuhan produk konsumen, atau bisa disebut juga mencari tahu kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Setelah pengadaan, pengendalian, customer order fulfillment, atau bisa disebut juga pemenuhan pesanan pelanggan. Jadi maksud supply chain manager adalah bagaimana seorang supply chain manager mengintegrasikan semua pasokan yang diperlukan, mulai dari rantai pasok, pengadaan, sampai dengan barang tersebut kepada pengecer atau retail dan akhir di konsumen. Setelah pengendaliannya yaitu produksi atau manufacturing. Produksi atau manufacturing yaitu serangkaian kegiatan proses dalam memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi. Setelah produksi manufacturing, pengiriman atau distribusi. Salah satu lingkup supply chain yaitu mengirim produk jadi hingga sampai ke tangan konsumen dengan waktu dan tempat yang tepat. Dan yang terakhir yaitu retur. Retur yaitu merupakan proses yang berhubungan dengan jalur pengembalian produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi keinginan, atau bisa dibilang produk tersebut mengalami kerusakan pada saat pengiriman dan tidak juga dalam pengiriman. Bisa jadi produk rusak pada dalam pembuatan. Cukup sekian dari kami. Apabila banyak perkataan yang kurang sesuai mohon dimaafkan. Terima kasih.